Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Supriyantini dari kelas 6 MPIC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sarana prasarana dalam pusat sumber belajar, yaitu sarana dan prasarana belajar adalah sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha yang dapat berupa benda. Dalam hal ini, sarana dan prasarana belajar bisa disamakan dengan fasilitas belajar. Besar kemungkinan sarana dan prasarana belajar merupakan faktor yang mempunyai andil besar dalam meningkatkan hasil belajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan komunikasi dua arah antara tenaga pendidik dan peserta didik, maka diperlukan sarana dan prasarana untuk mendukungnya seperti media, ruang kelas, dan buku sumber. Proses pendidikan itu terdiri dari beberapa unsur yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Unsur tersebut antara lain tenaga pendidik, peserta didik, materi pelajaran, sarana dan prasarana belajar, dan lain-lain. Menurut Nana Saudik 2009, fasilitas belajar merupakan semua yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik bergerak maupun tidak bergerak, secara agar tercapai tujuan pendidikan belajar lancar, teratur, efektif, dan efisien. Berdasarkan pendapat di atas, bisa dikatakan bahwa segala sarana prasarana belajar merupakan suatu fasilitas yang diperlukan bagi siswa dalam mencapai tujuan belajar melalui kegiatan belajar dan dalam bentuk penyelidikan dan penemuan untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah-masalah yang dipelajari. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas belajar yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah yang digunakan sekolah untuk pengajaran pendidikan lingkungan hidup, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan prasarana pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana belajar adalah fasilitas yang baik secara langsung maupun tidak langsung menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Fungsi dari sarana dan prasarana itu adalah segala sesuatu yang mendukung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana sekolah sangat penting dan dalam proses pembelajaran untuk mendukungnya proses pembelajaran dengan berbagai macam sarana dan prasarana belajar sekolah yang tersedia dan pemanfaatan yang dapat menunjang kegiatan belajar tentunya akan membantu siswa dalam belajar baik di rumah ataupun di sekolah. Manfaat sarana dan prasarana belajar adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksana suatu usaha dapat berupa benda. Berdasarkan pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa dalam kegiatan belajar guru pastinya memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerjanya, sehingga pembelajaran dapat berjalan menarik. Dengan dukungan sarana pembelajaran yang memadai, guru tidak hanya menyampaikan secara lisan tetapi juga dengan cara tulis dan penggunaan alat belajar sesuai dengan sarana dan prasarana belajar yang disediakan di sekolah. Sarana dan prasarana belajar yang harus dimiliki sekolah yaitu
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, lainnya bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang kedua, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap manusia yang sedang melakukan kegiatan belajar tentu tidak mungkin dapat lepas dari sarana dan prasarana atau alat penunjang kelancaran kegiatan belajar. Menyadari akan hal ini, maka di setiap sekolah sudah pasti harus memiliki sarana dan prasarana belajar yang memadai agar kelancaran dalam belajar mengajar dapat tercapai. Menyediakan sarana dan prasarana belajar untuk siswa, seminimalnya mempunyai perpustakaan media untuk mempermudah proses pembelajaran, ruang kelas yang nyaman, dan wifi untuk mempermudah siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Fasilitas belajar merupakan semua yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik bergerak maupun tidak bergerak, agar tercapai tujuan pendidikan belajar lancar, teratur, efektif, dan efisien. Dalam pembelajaran ekonomi, pada materi ajar kerjasama internasional, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memudahkan siswa yang utama adalah buku sumber pelajaran ekonomi dan sumber belajar yang berhubungan dengan materi kerjasama internasional. Selain itu juga penggunaan media PowerPoint yang ditampilkan melalui infokus akan dapat memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan. Kondisi ruang belajar juga diharapkan bisa membuat siswa nyaman sehingga tujuan utama pembelajaran bisa tersampaikan dengan baik. Macam-macam sarana dan prasarana belajar, hasil belajar, pengertian hasil belajar menurut beberapa cendekiawan, pengertian belajar, ciri-ciri belajar, dan prinsip-prinsip belajar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.